ruangan yang bersifat renungan gitu. Karena bisa jadi teman-teman sekalian, bisa jadi banyak Ramadan yang kita lalui bersama selama ini, tapi bisa jadi kita melalui Ramadan tanpa ada bekas dari Ramadan itu. Makanya kami dari Hamasa mengadakan kegiatan ini untuk kemudian menjadi wasilah atau menjadi mediasi untuk bisa menjadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang lebih baik. Jadi saya selaku ya bisa disebut ketua Hamasa sedikit ingin memperkenalkan apa sih Hamasa itu. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau teman-teman yang selama ini bertanya tentang apa itu Hamasa dan seperti apa sih Hamasa itu ke depannya dan pergerakannya. Jadi teman-teman mungkin teman-teman ya masih penasaran untuk melihat saya harap ini jangan penasaran untuk melihat saya karena pertama saya hidupnya sedikitnya saya hidup publik ini lampunya suram-suram gitu. Jadi saya matiin aja kameranya. Apalagi kalau misalnya mungkin ada teman-teman atau sahabat Hamasa official yang mungkin ada pernah kenal beranda Facebook yang namanya Taufik Hidayat, mungkin ada yang kenal dengan saya, cukup perkenalannya lewat Facebook saja. Jadi nggak usah perkenalannya lewat ya ini lewat beranda hati gitu ya. Jadi perkenalannya nggak usah lewat beranda hati, cukup imani saja bahwasanya saya adalah saudara simannya teman-teman. Jadi Hamasa Official ini adalah salah satu perkumpulan dari beberapa orang mahasiswa. Kami memiliki latar belakang sebagai mahasiswa di salah satu kampus. Ini kampus kami bernama Tibaro Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Ini kami adalah mahasiswa di kampus itu dan kemudian ingin melakukan aktivitas dakwah selama pandemi. Di aktivitas kami sudah dimulai kemarin di kegiatan, mungkin ada yang sudah mengikuti kegiatan kegiatan menulis gitu. Yang menulis adalah warisan kultural pada para ulama yang kemudian mengajak kita menjadikan menulis itu sebagai wasilah atau sebagai pribadi kita. Karena ini adalah salah satu budaya yang telah luntur di umat kita pada hari ini, maka kami kemarin mencoba untuk mengkaji itu, mendiskusikan itu dengan teman-teman. Dan kali ini kami adalah kakanda sekaligus Ustadz saya, mantan Ketua BEM Istibaroya, Al-Ustadz Wildan Fata Mubarak. Beliau adalah cukup luar biasa bagi saya, makanya saya ingin membagi keluar biasaan yang saya dapatkan dari beliau untuk jamaah sekalian dan teman-teman atau sahabat Hamasa sekalian. Jadi beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Quran Azad di salah satu kampus di Jawa Barat, di Cianjur tepatnya. Beliau adalah dosen di situ dan juga ada mahat Qurannya itu kampus, dia juga adalah mudir mahat Qurannya. Beliau alhamdulillah telah dikaruniai salah satu nikmat yang sangat agung dalam kehidupannya, itu ini menghafal Al-Quran dan juga Ketua BEM Istimewa. Beliau adalah seorang sosok yang saya ingin kemudian siap untuk menghadapi Ramadan ini bersama beliau. Jadi itu sekilas dan sesingkat itu mungkin yang sampaikan. Jujur belum menemukan kamus yang luar biasa untuk menyampaikan apa menjadi karena saya adalah mengenal beliau secara dekat dan juga luar biasa, dan insya Allah dia mampu menghantarkan kita untuk bisa menjadi peserta atau pejuang Ramadan yang senantiasa nantinya insya Allah mendapatkan atau meraih gelar takwa sebagai ending terakhir dari Ramadan itu sendiri. Jadi jamaah sekalian atau teman-teman sahabat Hamasa, sekali lagi jangan pernah bosan untuk membersamai kami dalam setiap kegiatan, dan insya Allah Hamasa akan hadir di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin setelah ini kami akan mengadakan kegiatan fikih Ramadan atau fikih saum. Setelahnya mungkin fikih itikaf atau fikih atau amalan-amalan Ramadan lainnya. Insya Allah kami akan bersedia untuk menemani jamaah dan teman-teman dalam menyikapi Ramadan ke depannya. Nah, sekali lagi, Hamasa hanyalah sebuah perkumpulan dari mahasiswa yang ingin mengejawantahkan nilai-nilai Islam di atas permukaan bumi ini. Karena sekali lagi, Islam itu akan tetap izzat, tetap akan mulia tanpa kita dan dengan kita.
Maka ketika kita ingin memberikan andil terhadap kemuliaan Islam itu sendiri, maka kita harus berjuang. Karena berdakwah adalah tugas kita semua, bukan tugasnya para ustadz saja yang ada di atas mimbar, tapi tugas kita yang telah menyerahkan diri untuk menjadi hamba yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar itu adalah penghantar dari saya untuk malam kali ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk menikmati kegiatan ini nantinya. Jadi kegiatan ini insya Allah akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan yang diingini oleh kita, dan insya Allah tetap menjadi, insya Allah walaupun majelisnya berjauhan tetap ada keberkahan di dalamnya, karena banyaklah uzur yang menjadi penghalang untuk kita tetap bertemu. Sekali lagi, cinta kita sebagai seorang muslim pada kesempatan ini tidak akan pernah terhalangi oleh jarak, karena yakin dan percaya seorang muslim itu tidak pernah dipisahkan oleh jarak dengan muslim lainnya, karena imanlah yang menjadi penyatu di antara kita. Jadi jamaah sekalian berbahagia, kita tetap menjadi muslim yang kuat, apalagi menghadapi fitnah kehidupan yang cukup luar biasa akhir-akhir ini. Kita harus tetap menjadi muslim yang kokoh, kuat, dan tangguh di bawah panji-panji kemuliaan Islam itu sendiri. Mungkin itu sekedar penghantar dari saya sambil menunggu pemateri. Jadi mohon maaf ya, karena waktu kita memang berjauhan. Jadi saya ini di Indonesia Timur, jadi mungkin teman-teman ada di Indonesia bagian lain, jadi sedikitnya memang agak berjarak. Jadi juga pemateri mungkin ya, pemateri kita masih dalam kegiatan ibadah sholat isya atau dan lain sebagainya, kita bisa tunggu. Mungkin kami hanya berharap untuk tetap bersabar teman-teman. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Adapun lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahannya mungkin itu dari saya, dari pribadi saya. Sekali lagi, kalau menjadi ilmu bagi kita bahwasanya manusia adalah tempat kekurangan dan dosa. Dan adapun kekurangan dari kegiatan ini jangan dijadikan aib, jangan dijadikan bahan perbincangan, cukup dijadikan aib bagi kami. Sekali lagi, jamaah sekalian, kalau ada kekurangan di kegiatan ini atau acara ini, jangan dijadikan hal perbincangan, cukup dijadikan aib bagi kami, karena saya takut antum jatuh pada ghibah karena kesalahan yang kami lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kemarin itu pas saya pulang dengan Pak Jamal tuh ngisi di daerah wakilan DPD ngantar kayak gini, nah ini di orang ngasih, tapi bayar loh kemarin 300. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini. Ya, qadarullah panit ini pemateri masih ada halangan sebentar. Jadi kita tunggu aja. Insya Allah sebentar lagi beliau akan masuk. Jadi untuk semua, alhamdulillah pemateri kita pada malam hari ini sudah ada di room meet. Jadi bagi seluruh peserta, sebelum kita memulai membuka acara ini, harap perbaiki duduk masing-masing, cari tempat yang nyaman, terus sediakan pulpen dan kertas untuk menyatat sebuah atau sebanyak-banyaknya butiran-butiran ilmu yang akan disampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li bari'il anam, thumma assalatu wassalam ma naha fi dawhin hamam ala Waalaikumsalam warahmatullahi rasulil wabarakatuh. arabi wa alihi wa sahbihi wa man tala min hizbihi sabilahu fi hubbihi ala mamarril hiqabi wa ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena atas berkat nikmat, limpahan nikmatnya lah, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sampai kita alhamdulillah masih bisa berkumpul di room meet ini, ya walaupun dengan keadaan seperti ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi ala kulli hal alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat Islam kepada dari jalan yang penuh kejahiliaan menuju terangnya ilmu pengetahuan. Nabi yang dimana telah menunjukkan kita menjadi panutan bagi kita dalam menyambut bulan Ramadan. Nabi yang mana ketika bulan Rajab sudah masuk, beliau selalu melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sahabat Hamas yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah panjang lebar ya diceritakan sama ketua panitia ataupun ketua Hamasat tentang apa itu Hamasat, lantas acara ini ya saya dan juga telah dijelaskan tadi biografi singkat dari sang pemateri, alhamdulillah ala kulli hal. Selanjutnya adapun tema pengajian kita untuk malam hari ini adalah bisa jadi ini Ramadan terakhirmu. Jadi jujur ketika ketua panitia mengangkat tema ini, saya sendiri yang merasa langsung berpikir gitu. Jadi memang besar kemungkinan atau ada kemungkinan dan banyak benarnya bahwasanya Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita. Jadi singkatnya, ajal tak mengenal waktu, ajal tak mengenal tempat. Jadi jangankan untuk ketemu Ramadan tahun depan, Ramadan ini saja yang mungkin kita tidak tahu bisa ketemu apa enggak. Bahkan hari esok kita juga nggak tahu apakah kita masih bisa bertemu besok hari, minggu depan, ya apalagi untuk Ramadan tahun depan. Jadi tentunya seseorang apabila mengetahui bahwasanya dia akan menghadapi sebuah bulan Ramadan, bulan yang sering disebut sebagai bulan kemenangan, bulan perlombaan, bulan perjuangan, bulan yang dimana di dalamnya dilipatkan amal ibadah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tentunya untuk menghadapi hal tersebut kita harus sebagai umat muslim harus menyiapkan sebuah persiapan yang matang tentunya. Jadi tentunya acara kita pada malam hari ini kita adakan sebagai bentuk ikhtiar kita dalam menyambut Ramadan, dalam mempersiapkan diri. Adapun untuk para ikhwan sekalian ya bisa tolong buka kameranya agar acara ini bisa lebih hidup. Adapun untuk akhwat ya disarankan untuk ditutup saja demi kenyamanan dan keamanan bersama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita panggil pemateri kita, Kakanda, Ustadz sekaligus guru kami, Al-Ustadz Wildan Fatul Mubarak. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Fansat bisa dimulai materinya. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih menggerakkan hati kita untuk ingin belajar, menimba ilmu, memperdalam pengetahuan kita untuk menambah amal dan membenarkan amal. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan
memperbanyak salawat pada beliau, kita dicatat sebagai umat yang patuh dan taat serta ittiba kepada ajaran yang dibawa oleh baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya ana ingin menanyakan apakah suara ana ini jelas atau tidak? Alhamdulillah jelas. Wadih. Alhamdulillah jelas. Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Teman-teman sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kenapa kita mengangkat tema ini? Bisa jadi ini Ramadan terakhirmu. Kenapa? Ini merupakan satu tanda tanya besar bagi kita. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan dari mengangkat tema ini? Pertama, kaum muslimin, banyak di antara orang Islam, teman kita, sanak saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri, belum lagi mampu untuk mendalami dan menghayati makna dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu datang setahun sekali, setiap tahun datang, mengetuk kehidupan kita. Dan sebuah kaidah mengatakan kasratul ihsas, kasratu al-ikhtilat tuzhibul ihsas, atau kasratul ihtikak tuzhibul ihsas. Sering berkomunikasi, sering berinteraksi, membunuh sensitivitas. Contohnya seperti ini. Ada seorang yang, kalau kita lah, ketika melihat Ka'bah seperti itu, kita otomatis merindukannya, ingin pergi ke sana. Bahkan di antara kita ada yang rela untuk mengeluarkan sejumlah uang agar bisa pergi ke Mekah demi menunaikan ibadah haji atau umrah. Tahukah kita kaum muslimin, teman-teman semuanya, sebagian orang yang hidup di Mekah, yang hidup di Madinah, atau sebagian orang pemilik toko-toko yang berada di lingkaran Ka'bah, atau berada di dekat dengan Masjidil Haram, sebagian dari mereka itu kalau azan mereka tutup toko, tapi mereka tidak pergi ke Masjidil Haram. Kenapa? Kasratul ihtikat tuzhibul ihsas. Udah sering, udah nggak spesial lagi. Kalau orang pertama kali datang umroh, hari pertama itu bisa dipastikan dia nggak mau balik ke hotel. Pengennya kalau bisa nginap di Masjidil Haram. Pertama kali nengok Ka'bah pasti nangis. Seperti itu kan? Tapi kalau udah seminggu tinggal di sana, itu udah berimbang antara hotel, Masjidil Haram. 2 minggu, sebulan di sana, setahun di sana, bisa jadi udah nggak sholat berjamaah lagi kadang-kadang di Masjidil Haram. Kenapa? Kasratul ihtikak tuzhibul ihsas. Banyak berinteraksi, membunuh rasa sensitivitas. Bulan Ramadan silih berganti datang setiap tahun. Seakan-akan kaum muslimin menganggap itu seremonial biasa. Sehingga tidak ada lagi rasa rindu, tidak ada lagi rasa yang luar biasa. Inilah salah satu di antara kenapa kita harus angkat tema ini. Agar memunculkan kembali makna dari Ramadan. Memunculkan kembali keutamaan bulan Ramadan. Menghadirkan kembali bagaimana sebenarnya Ramadan itu. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu menyambut bulan Ramadan. Apalagi tidak ada di antara kita yang mampu menjamin dia akan hidup untuk Ramadan selanjutnya. Kaum muslimin, teman-teman semuanya, tahukah kita ketika bulan Ramadan itu datang, bagaimana sebenarnya para sahabat menyambut bulan Ramadan? Wallahi,
Dikatakan oleh Ma'la bin Fadl bahwasanya para sahabat itu atau orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka sudah berdoa. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Mereka berdoa kepada Allah, memperbanyak doa. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan. Dan sampaikan bulan Ramadan kepada kami. Dan terimalah ibadah kami ketika di bulan Ramadan. Rindu. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa dengan doa seperti itu. Ini merupakan pemahaman yang sangat luar biasa dari orang-orang soleh terdahulu, bahwasanya ini adalah tamu. Yang bukan sembarang tamu yang datangnya hanya sekali setahun, dan ketika datang, dia membawa banyak sekali keutamaan. Bagaimana tidak kaum muslimin? Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatish syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membebaskan setiap malam hamba yang Allah hendaki dari neraka. Paham gak kita ketika mendengar hadis ini? Apa yang terbesit di pikiran kita, di hati kita? Ketika Allah membebaskan nama seorang hamba yang tadinya tercatat sebagai penghuni neraka. Karena manusia ini kaum muslimin semuanya namanya ada 2. Di neraka dan di surga. Makanya ketika seorang muslim itu wafat, Allah tabaraka wa ta'ala di alam barzah memperlihatkan kepada orang yang soleh tempat dia di neraka. Allah tunjukkan, ini loh tempat kamu di neraka. Kalau seandainya kamu tidak soleh, ini udah ada tempatnya. Dan ini sudah dihapus karena kamu rajin beribadah. Jadi tempat kamu di neraka sudah dihapus. Ketika melihat seorang yang soleh tadi di alam barzah, melihat tempat dia di neraka sudah dihapus oleh Allah dan Allah menggantikannya dengan surga, bertambah kegembiraannya saat masuk surga. Sebaliknya, orang yang tidak soleh atau orang kafir atau orang yang mujrim, Allah tunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Inilah tempat kamu di surga. Bagus kan? Indah kan? Bidadarinya Masya Allah kan? Kalau kamu soleh, kalau kamu mukmin, kalau kamu rajin ibadah, akan tetapi kamu tidak melakukan itu, maka tempat kamu di neraka, maka bertambahlah kesedihannya setelah melihat tempatnya tersebut. Ini bulan Ramadan, teman-teman, ini bukan sembarang. Bukan sembarang bulan. Amal-amal soleh di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Bayangkan, umroh di bulan Ramadan itu sama seperti haji. Pahalanya kata Rasulullah SAW, al-umratu fir Ramadan ta'dilul hajj. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji. Bahkan, nah ini yang jarang kita ketahui. Seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu mampu mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, datang 2 orang dari suatu kampung dan keduanya ini baru masuk Islam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara yang 2 ini orangnya rajin, lebih giat dari saudaranya. Yang giat beribadah ini, yang lebih giat, yang lebih rajin ini, dia ikut di medan perang, ikut berjihad, kemudian dia wafat. Orang yang tadi, ya saudaranya yang satu lagi, itu masih hidup. Sampai dia bertemu bulan Ramadan, kemudian melakukan ibadah di bulan Ramadan, kemudian dia wafat. Setelah itu Talha bin Ubaidillah melihat di dalam mimpinya, ketika itu dia berada di pintu surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Dia di pintu surga, apa yang dia lihat? Dia lihat dua orang yang telah wafat tadi. Yang satu wafat di medan perang, yang satunya wafat setelah setahun. Setahun setelahnya dia wafat. Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia melihat di dalam mimpinya bahwasanya yang pertama kali dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang wafat setelah setahun itu. Baru yang kedua, yang rajin. Baru dia yang nomor 2 yang masuk surga. Saudaranya yang mati terakhir itu yang didahulukan masuk surga. Baru kemudian orang yang rajin ibadah yang mati di medan perang tadi baru di barisan yang kedua. Talha ketika melihat mimpi itu dia ceritakan kepada sahabat-sahabatnya dan sebagian para sahabat hingga sampailah cerita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berkata, "Kenapa kalian heran? Apa yang kalian heran? Bukankah lelaki yang wafat setelah setahun tadi dia bertemu dengan bulan Ramadan?" Iya, kata para sahabat. Bukankah ketika dia di bulan Ramadan melakukan salat, melakukan qiyamul lail, baca Al-Quran, ibadah, sujud dan segala macamnya? Iya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ma bainahu wa baina hadzal rajul ab'ad min baina sama'i wal ard. Sungguh derajat dua saudara tadi di surga lebih jauh daripada derajat antara langit dan bumi. Bayangkan. Dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan, itu dapat mengalahkan amalan-amalan orang yang tidak bertemu dengan bulan Ramadan meskipun dia mati syahid. Kenapa? Karena luar biasanya ibadah yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Dijauhkan dari api neraka. Kemudian di bulan Ramadan, Allah sediakan malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang 1000 bulan tadi, 1000 bulan tadi itu sama dengan kurang lebih 83 atau 84 tahun. Bayangkan seseorang yang beribadah di satu malam tercatat mengimbangi bahkan lebih baik daripada ibadah seseorang yang ibadahnya 83 tahun. Siapa manusia yang umurnya dari umur 83 tahun beribadah? Siapa orangnya? Enggak ada. Minimal kita memulai ibadah itu di umur 15 tahun atau 10 tahun lah. Minimal. Enggak ada orang yang langsung beribadah dari awal, enggak ada. 5 tahun di awal dia masih main-main, masih anak-anak. Kemudian setelah 10-15 tahun baru dia mulai ibadah. Siapa yang umurnya sampai 85 tahun? Jarang ada orang yang sampai 85 tahun. Nah ini ada manusia yang Allah beri keutamaan beribadah satu malam. Bukan satu hari, satu malam. Satu malam saja. Satu malam tapi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ibadahnya mengalahkan orang yang beribadah 84 tahun. Luar biasa kaum muslimin. Di mana kita ketika mendengarkan hadis-hadis seperti ini, kenapa kita tidak berpikir untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan tamu yang sangat agung ini? Kaum muslimin, teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya Allah Maha Adil. Allah beri umur umat-umat sebelum umat
menyebutkan bahwasanya ibadah itu adalah suatu perlombaan dan kompetisi. Betul tidak? Betul ya? Ibadah adalah suatu perlombaan dan kompetisi. Apa dalilnya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itu, untuk meraih surga itu, maka berlomba-lomba kalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian menggapai surga Allah, menggapai ampunan Allah dan surganya. Nah, ini Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba. Dan salah satu event dari perlombaan besar itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Segala macam kebaikan, warna-warni, pernak-pernik kebaikan lengkap di bulan Ramadan. Antum cerita tentang sholat di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, bacaan Quran di bulan Ramadan, tahajud di bulan Ramadan, sedekah ada di bulan Ramadan. Apalagi berbakti kepada orang tua ada di bulan Ramadan. Mau apa? Cuman haji aja yang nggak ada di bulan Ramadan. Umroh ada di bulan Ramadan. Bayangkan ada seorang atlet, taruhlah atlet lomba lari atau atlet apa, dia melihat di sebuah brosur bahwa sebulan lagi akan diadakan kompetisi lomba lari contohnya. Antum berpikir nggak bahwasanya atlet tersebut akan menunggu begitu saja tanpa mempersiapkan apa? Nggak ada stretching, nggak ada TC, nggak ada pemanasan, nggak ada latihan. Semua kita sepakat ini atlet nggak bakal menang, betul kan? Ini bulan Ramadan, bulannya musabaqah, perlombaan kompetisi. Makanya orang bilang Ramadan itu adalah kompetisinya untuk orang-orang yang bertakwa. Perlombaan bagi orang-orang yang bertakwa. Medalinya apa? Medalinya takwa. Takwa itu apa? Kalau orang udah mendapatkan label takwa, itu artinya surga. Karena Allah sendiri yang menjanjikan wasatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau kita udah dapat label nih, kamu dapat piagam takwa, artinya itu kita udah dapat kunci, dikasih kunci surga. Dan itu ada di bulan Ramadan. Nah, kalau dia sebuah kompetisi tingkat dunia, otomatis orang yang bermain di sana adalah atlet. Nah, yang atlet papan atas saja, jika ingin menang, dia harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tanya. Ini ada perlombaan di bulan Ramadan. Kita harus nanya di diri kita sekarang. Kita ini ahli tahajud atau enggak? Enggak. Terus mau ikut berlomba di bulan Ramadan langsung menjadi ahli tahajud. Itu sepertinya syibhul mustahil. Itu hal yang mirip dekat dengan mustahil. Kita bukan ahli Quran. Kemudian datang bulan Ramadan dan kita tidak melakukan persiapan secara logika. Kita yang di luar bulan Ramadan, kita tidak melakukan persiapan. Terus datang bulan Ramadan, kita dipaksa untuk membaca Al-Quran 3 juz 1 hari dan kita tidak ada persiapan. Kalaupun bisa, itu hari pertama. Hari kedua, hari ketiga udah KO. Kita bukan ahli tahajud. Kemudian datang bulan Ramadan dan kita tidak melakukan persiapan. Apakah antum bisa yakin bisa istiqomah tahajud dari awal sampai akhir bulan Ramadan? Kita dituntut di bulan Ramadan itu untuk naik, setiap harinya naik. Tidak boleh stagnan, naik terus naik. Hari pertama naik, kedua makin naik, 3 makin naik. Terus puncaknya 10 terakhir. Sampai selesai bulan Ramadan dan kita telah berhasil memenangkan pertarungan melawan nafsu
ini dan kita mendapatkan medali takwa. Nah, sekarang ikhwah semuanya, pertanyaan kita, apakah kita sudah mempersiapkan pemanasan kita untuk meraih medali takwa itu? Sementara kita tidak bisa menjamin bahwasanya ini Ramadan akan terulang kembali atau tidak. Ya, itu artinya Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sekitar 23 atau 24 hari lagi. Dahulu Rasulullah SAW di bulan Ramadan bertanya sebagian sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la araka tukthiru shaum illa fi Sya'ban. Rasulullah SAW penuh, kadang-kadang puasa Sya'ban itu penuh dari awal sampai akhir puasa Sya'ban. Apa kata Rasulullah SAW? Ini adalah bulan di mana amal itu diangkat. Jadi amalan itu diangkat ada per minggu dan ada per tahun. Per minggu itu di Senin dan di hari Kamis. Dan per tahun itu di bulan Sya'ban. Wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Dan saya ingin apabila amalan saya diangkat tertulis di sana dalam keadaan saya berpuasa. Dan itu kata para ulama salah satu hikmahnya adalah pemanasan sebelum Ramadan. Itu adalah pemanasan sebelum Ramadan. Sebagian para ulama ketika telah datang bulan Rajab atau bulan Sya'ban, mereka tutup toko. Sebagian ulama ada juga mereka yang pedagang. Mereka tutup toko. 2 bulan mereka tutup toko. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Untuk apa? Persiapan. Oleh karenanya udah nggak asing lagi. Orang seperti Imam Syafi'i ketika datang bulan Ramadan, khotamnya sehari 2 kali. Udah nggak asing. Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, itu tiap hari khatam. Udah nggak asing. Ada di antara mereka yang khatam setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali. Bahkan di antara mereka ada yang berpuluh-puluh kali khatam di bulan Ramadan, dan itu tidak asing. Karena memang mereka sudah melakukan pemanasannya 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana kita lihat kerinduan para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu ketika ingin memasuki bulan Ramadan, mereka 6 bulan sebelum itu mereka sudah tunggu-tunggu. Mereka sudah mempersiapkan. Oleh karenanya wajar ikhwah, ketika mereka Ramadan, level keimanan mereka naik. Yang harus kita garis bawahi salah satunya adalah saat berbicara tentang bulan Ramadan, yang paling sering kita dengarkan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat qiyamul lail di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kadang-kadang kita lupa. Ternyata ada hadis yang mengancam orang yang telah bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Raghima anfu rajulin." Celaka seseorang. Adraka Ramadan fansalakha minhu qabla an yughfara lah. Celaka. Ini Rasulullah. Orang yang budi pekertinya luar biasa memponis seseorang dengan kata-kata celaka. Kita tahu kan Rasulullah SAW ketika dipukul, Rasulullah nggak pernah balas. Ketika dicaci, dihina, Rasulullah nggak pernah balas. Nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang seram, kata-kata yang berbentuk laknat, kata-kata yang yang membuat seseorang takut mendengar kata-kata tersebut. Tapi kali ini Rasulullah terpaksa mengeluarkan statement yang sangat menakutkan. Celaka. Raghima anfu rajulin, celaka. Siapa ya Rasulullah? Man adraka Ramadan, yang bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha minhu, kemudian dia berpisah dengan bulan Ramadan, walam yughfar lah qabla an yughfar lah,
tapi dosa-dosanya masih tersisa. Ini orang celaka luar biasa. Bertemu dengan bulan Ramadan yang notabene-nya adalah bulan ampunan. Bertemu dengan bulan Ramadan yang notabene-nya adalah bulan ibadah. Bertemu dengan bulan Ramadan yang latar belakang bulan ini adalah bulan kasih sayangnya Allah. Tetapi orang ini aneh. Tidak mampu bulan yang luar biasa ini menghapus semua dosanya. Ini orang celaka. Celaka. Makanya kita harus hati-hati kaum muslimin. Bertemu dengan bulan Ramadan ada dua sisi yang harus kita pandang. Pertama, kita bahagia karena ini kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Yang kedua, kita harus hati-hati. Karena apabila kita gagal, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi dan celaka. Atau di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW ketika menaiki tangga mimbar, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian naik lagi amin. Kemudian naik lagi amin. Kemudian ditanya, apa maksudnya Rasulullah? Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril mendoakan, Ragima anfu rajulin dzukirta indahu walam yusalli alaika. Pertama, kecelakaan pertama adalah orang yang ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut di hadapannya, kemudian dia tidak bersalawat. Orang celaka juga ini. Kemudian, Ragima anfu rajulin adraka abawaihi indal kibar walam yudkhilahu jannah. Celaka orang yang bertemu masih mendapatkan orang tuanya masih hidup dan dia sudah besar dan orang tuanya sudah renta dan masih hidup, tetapi dia tidak masuk surga. Ini seorang orang yang mendapati orang tuanya sudah renta, ini pintu surga luar biasa nih. Orang tua yang renta itu sinonim dari kata-kata surga. Seharusnya orang kalau melihat orang tua yang sudah renta, yang dia lihat kalau bisa ini surga, sama dengan surga. Tapi ada orang yang dia dapati orang tuanya dalam keadaan renta dan dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak berbakti alias durhaka kepada orang tuanya. Padahal itu salah satu pintu. Kalau dia nggak mengamalkan amal-amalan sunnah yang lainnya, cukuplah untuk berbakti ini saja, udah cukup baginya pintu surga. Dia mengamalkan amalan yang wajib, terus amalan sunnahnya cuman ini aja, berbakti pada orang tua, udah surga itu. Tapi dia tidak masuk surga karena tidak berbakti. Kemudian yang terakhir, Raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumma salakha minhu qabla an yughfara lah. Celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, yang seharusnya bulan Ramadan ini mampu menghapus semua dosanya, baik yang besar maupun yang kecil. Tetapi ketika bulan Ramadan itu berpisah darinya, dia tidak diampuni. Ini orang celaka luar biasa. Bayangin kaum muslimin, pintu surga dibuka. Apa arti pintu surga dibuka? Itu artinya akses menuju surga itu dipermudah oleh Allah. Apa gunanya pintu surga dibuka kalau seandainya akses itu ditutup-tutupi? Akses itu dipersulit. Itu artinya pintu surga dibuka, artinya akses menuju surga dipermudah oleh Allah. Sholat wajib kita dilipat gandakan pahalanya. Puasa kita dilipat gandakan pahalanya, bakti kita kepada orang tua dilipat gandakan pahalanya, bacaan Al-Quran kita dilipat gandakan pahalanya, dan kita nggak tahu berapa lipat gandaan itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bilang sendiri melalui lisan nabinya, beliau bersabda, kullu amali bani Adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuk mereka, kecuali puasa. Itu untuk saya dan saya sendiri yang akan mengganjarnya. Kita nggak tahu berapa lipat gandaannya. Banyak sekali. Oleh karenanya, sudah kita sebutkan hadis di depan tadi, Tolhah. Kisah orang yang mati syahid dan orang yang bertemu bulan Ramadan dan masih hidup setahun setelahnya. Temannya mati syahid dan dia masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala perpanjangan umur 1 tahun. Dan dia bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata di surga derajatnya antara langit dan bumi. Dia lebih tinggi derajatnya dari orang yang mati syahid tadi. Jadi bulan Ramadan ini bukan bulan yang seremonial biasa, bukan. Ini tamu yang sangat agung. Oleh karenanya para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu ketika berpisah dengan bulan Ramadan, mereka menangis, saudara. Dan kalau boleh jujur,
Coba antum tanya, sudah berapa orang yang meninggalkan antum? Lihat kanan kiri, teman, sejawat, sanak famili dan keluarga, orang-orang yang kita cintai. Sudah berapa jumlah mereka yang sudah mendahului kita masuk ke liang lahat, ke alam kubur? Ada jaminan kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan? Gak ada. Jadi kalau ini ternyata Allah takdirkan menjadi Ramadan terakhir kita, apakah kita rela? Apakah kita rela untuk menyia-nyiakan bulan yang agung ini? Apakah kita tidak sedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan, medali takwa belum lagi kita raih? Lantas bagaimana, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, berbanyak doa. Karena gak ada yang bisa menjamin saya, antum, kita semuanya masih bisa bertahan hidup sampai bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kita berdoa. Apa doanya? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimhu li wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan terima nanti amalan kami di bulan Ramadan. Ini doa diulang-ulang oleh orang-orang soleh. Ramadan, atau yang pendek, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita ulang-ulang doa yang seperti ini. Kalaupun Allah takdirkan kita harus berpisah atau tidak bertemu dengan Ramadan, minimal kita sudah ada niat dan kerinduan. Dan cukuplah itu sebagai saksi bahwasanya kita sangat menanti-nanti bulan yang agung ini. Tapi apabila kerinduan itu belum datang, bagaimana mungkin kita akan mencintai bulan Ramadan? Dan bagaimana mungkin kita akan bersemangat melakukan ibadah di bulan Ramadan? Kemudian, apa yang harus kita lakukan setelah memperbanyak doa? Memperbanyak taubat. Perbanyak taubat ya akhi. Kenapa? Bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan 11 bulan ini, dan itu kita belum bertaubat, menjadi penghalang antara kita dan ibadah. Banyak dosa-dosa kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa gibah, dosa melihat aurat, dosa memakan sesuatu yang tidak halal, makan makanan yang haram, mengambil, menzolimi orang lain. Kita bertobat dari sekarang. Jangan sampai dosa-dosa itu menjadi pemberat hati kita untuk melakukan ibadah. Sehingga kita malas-malasan nanti ketika datang bulan Ramadan. Antum lihat di Sya'ban ini, antum udah semangat belum? Udah ada nggak tergerak kerinduan di hati antum untuk melakukan ibadah? Memulainya dari sekarang. Saya pengen hatam minimal 3 kali nanti di bulan Ramadan. Dan antum sudah mulai di bulan Sya'ban. Lihat sekarang. Kalau belum, introspeksi diri. Saya pengen tahajud, rajin tahajud nanti di bulan Ramadan. Lihat di bulan Sya'ban ini. Udah ada semangat itu belum? Kalau belum ada, antum belum rindu berarti dengan bulan Ramadan. Belum rindu antum, kalau kita belum rindu kepada bulan Ramadan. Lihat gibah yang sering kita lontarkan, mencoreng nama baik saudara-saudari kita. Kita lihat, udah berhenti nggak kita dari gibah itu? Kita mau menghadapi bulan Ramadan. Mana pemanasan kita? Yang ada hutang puasa udah diqadha. Ini merupakan adab, menunjukkan kesungguhan kita untuk menanti bulan Ramadan. Tamu yang agung itu dinanti, teman. Dinanti, disiapkan. Bukan dibiarkan gitu aja datang tanpa ada persiapan. Enggak. Dinanti, dia ditunggu, dipersiapkan, dibuatkan acara. Barnamij. Ini bulan Ramadan akan datang. Tamu mulia. Mana persiapan kita? Mana sholat tahajud yang sudah kita cicil dari sekarang? Mana sedekah yang sudah kita cicil dari sekarang? Mana puasa-puasa sunat yang sudah kita cicil dari sekarang? Mana bacaan Quran, khotaman-khotaman Quran yang sudah kita cicil dari sekarang? Ini butuh pertanyaan yang harus kita jawab.
Ini adalah pertanyaan besar yang harus kita jawab sekarang. Sebelum nanti datang bulan Ramadan, jangan sampai kita seperti atlet yang mengikuti suatu olimpiade tanpa ada persiapan dan pemanasan sekalipun. Kemudian persiapan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mempelajari fikih bulan Ramadan. Apa-apa saja. Ada sahur di sana, hati-hati. Itu pahala-pahala sunnah yang luar biasa. Amalan sunnah, dia cuma makan. Tapi itu sunnah. Kata Rasulullah SAW, yang membedakan antara puasa kita, orang Islam, dan puasa ahli kitab, as-sahur. Akalat as-sahar, kata Rasulullah SAW. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa orang ahli kitab adalah ada sahurnya. Orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka punya puasa, tapi mereka tidak punya sahur. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati ala khair ma'ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, senantiasa umatku ini berada di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sahur itu harus diakhirkan dekat-dekat waktu azan. Sementara berbuka disegerakan. Udah masuk waktu berbuka, meskipun belum terdengar suara azan, tapi kita udah yakin banget nih. Apalagi kita yang tinggalnya di tepi pantai. Kita lihat matahari itu sudah jelas tenggelam. Meskipun kita belum dengar suara azan, udah boleh berbuka. Karena patokannya tenggelam matahari, bukan azan. Tapi kalau kita yang tinggal di kota ya nggak masalah. Kita berpatokan pada azan. Tapi kalau udah masuk waktu sholat, meskipun belum ada muazzin dan kita sudah yakin kali itu udah masuk waktu sholat, seperti teman-teman yang di kampus Aroya contohnya. Itu ketika bel berbunyi, itu udah waktu berbuka, meskipun belum azan. Karena muazzin dia punya persiapan dulu, dia hidupkan mikrofonnya, tapi udah masuk waktu, langsung berbuka. Gak usah ditunggu-tunggu. Langsung berbuka. Antum dapat pahala sahur, antum dapat pahala berbukanya, antum dapat pahala menyegerakan berbukanya. Apalagi tidak mencela, tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, meninggalkan hal-hal seperti ghibah, rafath, kata-kata yang keji, kata-kata yang tidak baik, berkelahi. Kita tinggalkan itu semua di bulan Ramadan. Itu di luar bulan Ramadan diharamkan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Kita kurangi melihat HP, membuka Facebook dan YouTube, Instagram sekalian. Kenapa? Banyak aurat di sana. Banyak aurat, dan itu mengurangi. Bayangin, setiap aurat yang terlintas di mata kita, ada bintik hitam di hati kita, itu membuat hati kita tuh berat melakukan ibadah. Makanya kalau bisa, kalau nggak butuh, nggak usah. Kalau bukan karena kebutuhan dan ada kaitannya dengan Ramadan dan ibadah, kalau bisa dikurangi. Kita belajar fikih Ramadan. Orang yang lupa ketika makan di bulan Ramadan, apa hukumnya? Orang yang ini seperti itu kita pelajari fikih bulan Ramadan supaya banyak amalan-amalan kecil yang gampang, dan itu semuanya bisa kita maksimalkan menjadi pahala yang besar. Kita pelajari bagaimana fikih i'tikaf, apa-apa saja yang dilakukan ketika i'tikaf, pembatal i'tikaf, apa-apa saja, sholat tarawih bagaimana, kita pelajari semuanya. Dan kalau bisa dari sekarang kita mulai belajar untuk berpuasa. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, murni bi amalin adkhul bihi al-jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah saya melakukan sebuah perbuatan amal soleh yang saya akan masuk surga ketika mengamalkan amalan itu. Apa kata Rasulullah? Alaika bis-shaum fa innahu la misla lahu. Wahai Abu Umamah, alaika bis-shaum, peganglah puasa, perbanyaklah berpuasa. Fa innahu la misla lahu, karena enggak ada yang mengimbanginya. Luar biasa itu. Puasa memang luar biasa. Man shoma yauman fi sabilillah
ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dirinya dari neraka 70 tahun. Luar biasa pahala puasa. Apalagi orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab. Ketika berbuka, apalagi mendekati waktu berbuka, di situ ada waktu mustajab. Perbanyak doa. Minta kepada Allah supaya antum dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Minta kepada Allah supaya antum diberi anugerah untuk menjadi hafiz Al-Quran. Minta kepada Allah supaya antum menjadi ahlu surga. Minta kepada Allah supaya antum dijauhkan dari neraka. Banyak. Apalagi bulan Ramadan bertemu dengan hari Jumat. Itu khairun fauqa khairin. Kebaikan di atas kebaikan. Kata Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang mandi di hari Jumat, membasuh kepala dan anggota tubuhnya, kemudian dia yubakir, datang tepat waktu, dan dia mendapati khotib. Dia mendapati khotib sebelum khotib itu naik mimbar. Dia mendapati khotib itu di khutbah pertamanya, alias dia tidak terlambat. Dan dia tidak berbicara ketika itu, maka setiap langkahnya terhitung puasa 1 tahun. Luar biasa. Kalau antum berjalan kaki ke masjid 100 langkah, 100 tahun puasa antum. Itu di luar Ramadan. Gimana kalau di hari Ramadan? Masya Allah. Banyak pahala yang seandainya kita ingin mengorek-ngorek hadis-hadis Nabi, mendalami kembali, sungguh kita tidak akan rela teman-teman menyia-nyiakan Ramadan ini. Namun ketidaktahuan kita tentang keutamaan-keutamaan pahala itu yang membuat kita lengah. Ketidaktahuan kita akan ganjaran-ganjaran yang menanti itu membuat kita menganggap Ramadan biasa-biasa aja. Ditambah lagi, di bulan Ramadan ini yang memberi obral bukan cuma Allah. Allah kasih obral pahala. Yang mengerjakan 1 diganjar 1000 contohnya. Yang mengerjakan 1 amalan diganjar 100 contohnya. Bukan Allah hanya yang memberikan ganjaran, mal juga memberikan obral. Belum lagi teman-teman reuni. Reuni SMP biasanya kapan? Bulan Ramadan. Bukber SMA biasanya kapan? Bulan Ramadan. Kampus bulan Ramadan. BEM bulan Ramadan. Habis pahala kita. Belum lagi yang enggak sholat taraweh, yang isyaknya di rumah. Itu kalau yang kerja di kantor contohnya. Itu kalau kerja di 1 kantor. Kalau seandainya di 3 kantor, bukbernya ada 3. La ilaha illallah. Makanya kita lihat dan kita tidak bisa pungkiri, Ramadan itu kebanyakan kaum muslimin illa man rahimahullah. Lihat masjid-masjid kaum muslimin di bulan Ramadan. Makin bertambah jumlah bulan Ramadan, makin maju safnya. Puncaknya di hari terakhir. Hari terakhir malam takbiran, padahal itu masih iktikaf atau di hari terakhir lah intinya. Enggak tersisa, imam sama muazin aja lagi. Habis. Illa man rahimahullah. Kecuali orang-orang yang mati Allah. Seharusnya bulan Ramadan cuman Allah. Di bulan Ramadan ramai yang ngasih obral. Belum lagi mal-mal, Masya Allah. Kalau ibaratnya orang-orang yang tawaf di Mekah itu ya, yang seharusnya dia tawafnya di Haulal Ka'bah, ini dia tawafnya di Zamzam Tower contohnya. Udah orang dapat pindah tawaf. Tawaf di mall. Insya Allah mall itu terbuka sampai larut malam. Udah orang banyak berubah semuanya. Dan itu sebuah kerugian. Kerugian.
kita telah melalaikan surga. Kita telah melalaikan itqun minan nar, paket dibebaskan dari api neraka. Harusnya kita sedih apabila kita termasuk dari golongan tersebut, dan apabila kita melihat ada di antara saudara-saudara kita yang masuk ke dalam golongan tersebut. Makanya kita harus persiapkan dari sekarang. Coba kita merenunglah. Bayangin seandainya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir. Setelah itu kita gak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Antum lihat, coba renungkan orang-orang yang berada di alam kubur sekarang. Sekarang kita mau berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa kira-kira yang ada di hati orang-orang yang berada di alam kubur? Mereka ingin sekali apabila diizinkan ikut bersama kita. Dan itu terjadi kepada orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Orang yang tidak soleh atau orang yang ahli maksiat ingin apabila mereka bisa memperbaiki Ramadan-Ramadan mereka yang rusak atau amalan-amalan mereka yang rusak di bulan Ramadan ini. Orang yang soleh ingin menambah. Dan kita alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan. Apa enggak kita hargai kesempatan yang Allah berikan ini? Dan summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Dan kesempatan umur ini adalah nikmat yang akan Allah tanyakan nanti di hari kiamat. Apa jawaban kita? Sedih apabila kita ternyata di bulan Ramadan tidak mendapatkan label takwa. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Sungguh salah satu jenis ganjaran terhadap perbuatan baik adalah dimudahkannya kita melakukan perbuatan baik setelah itu. Jadi kalau antum ingin melihat Ramadan antum berhasil atau enggak, lihat nanti di bulan Syawal. Kalau seandainya bulan Syawal antum balik lagi seperti sebelum bulan Ramadan, berarti ada indikasi Ramadan antum enggak bernilai di sisi Allah. Tapi kalau seandainya di bulan Syawal antum Masya Allah, semangat-semangat Ramadan itu betul-betul terpatri dan teraplikasi di bulan Syawal, ada indikasi Ramadan antum diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada 1, 2, 3 pertanyaan, kita persilahkan, kita kembalikan kepada moderator. Sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Wildan atas pemaparan materi yang alhamdulillah cukup memotivasi kita semua. Tadi telah dijelaskan oleh beliau tentang alasan pemilihan tema pada kegiatan kita pada malam hari ini. Yaitu banyak dari kita yang belum memaknai apa sih Ramadan itu. Belum terlalu memaknai keadaan kita ketika melakukan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Serta tadi telah disebutkan juga tentang persiapan yang dilakukan oleh para salafus soleh, yang diantaranya ada yang mempersiapkan dirinya 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan tadi telah disampaikan juga tentang apa sih persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan sebelum menuju bulan Ramadan. Di antaranya adalah memperbanyak doa-doa kita, memperbanyak taubat, mempelajari fik-fik yang berkaitan tentang amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, serta menjauhi maksiat-maksiat yang serta dosa-dosa yang ada. Oke, setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan. Jadi bagi yang ingin bertanya tadi, sesuai aturannya telah yang kita sepakati, kirim keywordnya nanti ditunjuk oleh panitia, ditunjuk oleh kami. Yang pertama, bismillah, ada dari Putri Wulandari, silakan bisa dikirim pertanyaannya. Untuk ikhwan yang ingin bertanya silakan. Bisa langsung open mic saja, langsung bertanya kepada Ustadz. Tapi Ustadz,
Atas nama Maulana Nah, Silakan. Fadol. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kan tadi dijelaskan tentang hadis Nabi yang ketika Nabi itu naik mimbar dia mengatakan amin. Di situ saya menangkap tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pertanyaan yang timbul kemudian, apakah hanya orang-orang yang mendapatkan orang tuanya di dunia yang hanya boleh berbakti, ataukah orang-orang juga ya, orang-orang yang telah meninggal ibunya, seperti itu. Baik. Jazakumullah khairan. Tolong penjelasan. Berbakti kepada orang tua. Nah. Jahit. Syukran, jazakumullah khairan. Apakah berbakti kepada orang tua untuk orang-orang yang orang tuanya masih hidup atau bagaimana? Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban anak seumur hidup, ada dan tiada orang tua. Ketika orang tua ada, kita berbakti kepadanya dengan mendoakannya. Ketika orang tua masih ada, kita doakan orang tua dan kita berbakti dengan membantunya secara fisik. Kita bantu keuangannya, kita berikan tenaga kita. Apa yang dia butuhkan kalau bisa kita permudah. Itu adalah membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Kita telepon dia, jangan buat orang tua itu rindu. Jangan sampai kita buat orang tua kita menunggu. Kalau bisa kita yang terlebih dahulu memberikan pesan, itu bakti kepada orang tua. Kita berikan hadiah, kita ringankan bebannya, kita kirimkan sejumlah uang. Adapun ketika orang tua telah meninggal dunia, atau salah satu di antara mereka telah meninggal dunia, maka kita tetap wajib berbakti kepada orang tua dengan mendoakannya. Dengan mendoakannya, melakukan wasiat-wasiatnya. Kita beristighfar untuk orang tua kita. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di hari kiamat ada seorang tua yang heran, dari mana datang pahala yang banyak ini? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bistighfari waladikalak, dari istighfar anakmu yang dia peruntukkan untuk dirimu. Oleh karenanya sebagian para ulama khilaf antara hukum menghadiahkan pahala kepada orang tua. Nah, dan salah satu yang dibenarkan oleh syariat yang ada dalil nas sharih yang jelas, yaitu adalah haji contohnya, umrah untuk orang tua, puasa untuk orang tua, sedekah untuk orang tua, wakaf untuk orang tua, dan salah satu yang juga penting adalah menyambung silaturahim kepada kerabat orang tua dan teman-teman orang tua. Siapa teman-teman orang tua antum yang orang tua antum sangat cinta kepadanya dan dia masih hidup, antum sambung tali silaturahim itu, tali kekerabatan, tali persahabatan itu antum sambung, itu sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan itu antum lakukan di bulan puasa. Salah satunya antum lakukan di luar bulan puasa dan antum lebih giat lagi lakukan itu di bulan puasa. Sambung tali silaturahim. Barakallahu. Jadi berbakti kepada orang tua baik ada maupun tiada. Perbanyak doa untuk orang tua. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Gimana? Oke, baik Ustaz. Ya, silakan lanjut ke pertanyaan. Nah, kan di sini saya memiliki 3 pertanyaan, Ustaz. Boleh? tafadhal. Kan tadi sudah 1. Terus yang kedua, kan tadi saya mendengar cinta, tentang rindu. Iya. Apakah cinta itu hadir karena rindu, Ustaz? Kan tadi dijelaskan ketika kita rindu kepada bulan Ramadan, itu kan ada cinta. Seperti itu. Ya. Rindu itu hadir ya karena ada cinta. Karena orang yang rindu itu dia selalu merindukan orang yang dicintai.
Gak ada orang yang merindukan sesuatu yang tidak dicintainya. Jadi rindu itu hadir karena ada cinta. Antum cintai dulu bulan Ramadan, baru antum rindu. Gimana antum bisa cinta kalau antum nggak tahu? Gimana antum bisa cinta kalau kita nggak baca? Gimana kita bisa cinta kalau kita nggak tahu fadilah-fadilah bulan Ramadan? Maka kita belajar, kita ikuti kajiannya, kita baca hadis-hadis Nabi. Ada lebih dari 50 hadis Nabi tentang keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah. Ketika kita baca itu, kita akan cinta dengan bulan Ramadan. Ketika kita cinta, akan timbul rasa rindu. Ketika rindu itu datang, akan timbul rasa semangat untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Baik. Ada yang lain? Silakan. Masih ada Ustadz. Fadhal. Tadi kan juga dijelaskan tentang pembeda antara orang Muslim dan ahli kitab itu dari sahurnya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki istilahnya makanan? Kan sering kita dapatkan itu seperti orang-orang miskin yang tidak memiliki makanan. Nah, bagaimana jawaban atau solusi yang bisa Ustadz berikan kepada orang-orang tersebut supaya kita juga bisa mengamalkan apa-apa yang diberikan? Oke, saya kembalikan. Inilah salah satu bentuk keindahan warna yang ada di bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulannya sedekah. Jadi supaya itu tidak terjadi, pertama solusi yang kita sediakan adalah semua kita tolong lihat kiri kanannya. Lihat samping rumahnya, depan belakang kiri kanan. Ada nggak orang-orang miskin? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu saudaranya, tetangganya tidak bisa terlelap gara-gara kelaparan. Ini orang nggak masuk surga. Di bulan Ramadan, mari kita hidupkan kebiasaan memberi, berbagi. Makanya ada berbagi iftar, berbagi sahur. Kalaupun itu tidak ada, contohnya semuanya fakir, semuanya miskin. Ya, apa yang ada? Ada air. Sahur itu nggak mesti makan. Sahur itu bisa dengan air. Kalaupun tidak ada, mereka tidak akan termasuk ke golongan ahli kitab. Kenapa? Kalau ahli kitab memang menyengaja tidak sahur. Mereka memang sengaja nggak sahur. Kalau ini tidak ada, ya mau disahurkan. Jadi nggak sama keadaannya. Kalau ahli kitab dia memang sengaja nggak sahur. Tapi kalau ini karena kefakiran. Kalau ada dia mau sahur, tapi nggak ada. Mau dijadiin apa? Jadi dia nggak sama hukumnya gitu. Tapi di atas itu semuanya kalau bisa, mari kita belajar berbagi. Hati-hati. Antum bisa puasa dengan nyaman, antum bisa sahur dengan nyaman, antum bisa berbuka dengan nyaman. Tetangga antum kelaparan, antum ditanya nanti sama Allah. Kita semuanya ditanya sama Allah. La yadkhul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang kenyang, terlelap. Sementara dia tahu tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Mari kita jadikan momen Ramadan ini momen saling berbagi. Nampakkan keindahan bulan Ramadan itu dengan mengeluarkan sedekah. Dari sekarang antum tabung. Coba dari sekarang kita tuh 1.000 letak di tabungan. 1.000. Untuk apa 1.000 ini? Untuk nanti dikeluarkan di bulan Ramadan. Kan luar biasa. Coba antum. Setiap pagi itu datang 2 malaikat turun. Mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, berdoa satu malaikat. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak hari ini pengganti yang lebih baik. Gantinya yang lebih baik. Malaikat yang satu lagi berdoa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, kasih kemusnahan, kehancuran kepada orang yang gak berinfak pada hari ini. Kalau bisa kita setiap hari bulan Ramadan itu berinfak. Infak apa segala macam kita berikan infak. Taib, barakallahu fikum. Ini pertanyaan. Ada pertanyaan dari akhwat di kolom chat. Jadi pertanyaan pertama, apa yang sebaiknya dilakukan jika disuruh orang tua membaca Yasin 3 kali sebagai amalan nisfu Sya'ban? Mungkin pertanyaan ini lebih ke hukumnya ya Ustaz, hukum baca Yasin 3 kali di nisfu Sya'ban. Terus
Kedua, bagaimana jika di bulan Ramadan ada penuntut ilmu syar'i meninggalkan sholat tarawih yang hukumnya sunnah dengan alasan ingin murojaah pelajaran untuk ujian esok hari. Ini kayaknya yang biasa dialami sama mahasiswa, Ustaz. Mungkin bisa dijawab dulu. Pertama, kita mulai dari yang meninggalkan salat tarawih ya. Salat tarawih itu sunnah dan jumlahnya tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Minimal antum melakukan 2 rakaat, kemudian antum tutup dengan witir 1 rakaat. Apa susahnya? Apalagi ini thalabul ilmi ya, yang belajar mempersiapkan untuk ujian. Bukankah kita menuntut ilmu itu tujuan utamanya untuk amal? Lantas untuk apa kita menuntut ilmu kalau seandainya ilmu itu membuat kita meninggalkan amal? Ujian itu menuntut ilmu, sedangkan tarawih itu adalah amal. Masa gara-gara menuntut ilmu itu kan wasilahnya. Amal itu tujuannya. Masa gara-gara wasilah kita tinggalkan tujuan? Tarawih itu amal soleh. Dan itu insya Allah ya. Insya Allah itu malah kalau bisa jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemudahan antum atau siapapun di antara kita yang ikut ujian melalui amalan-amalan sunnah ini. Demi Allah, ada salah satu yang udah ana rasakan, dengan kita memperbanyak ibadah sebelum kita mengikuti ujian, bukan malah makin sulit, makin kehabisan waktu kita dalam murajaah, enggak. Malah Allah berikan keberkahan. Yang tadinya kita seharusnya murajaah 1 jam, dengan kita melakukan amalan-amalan sunnah, bisa jadi 20 menit udah maklumatnya udah masuk semua. Murajaahnya udah udah kokoh. Semuanya udah dibaca selembar aja kita langsung hafal. Karena ada amalan sunnah yang kita lakukan. Ana khawatir orang yang suka meninggalkan amalan sunnah gara-gara ikut ujian, Allah persulit takutnya ujiannya nanti. Jangan. Itu murajaah dengan tarawih itu bukan 2 hal yang bertolak belakang. Bahkan itu 2 hal yang saling mendukung satu sama lain. Kerjakan sunnah dan minta kepada Allah, niatkan antum dengan mengerjakan sunnah ini, semoga antum dilancarkan ujiannya. Kenapa enggak kita berpikir untuk mengkombin, kita gabung? Jadi jawaban anak, kalau bisa jangan, antum enggak dapat badil, enggak dapat gantinya antum tarawih itu, antum enggak dapat. Enggak dapat. Tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Atau enggak dapatkan di bulan-bulan yang lain. Jadi jangan ditinggalkan. Nah, ujian penting, ini juga penting. Kalau bisa digabung. Baik. Adapun ketika orang tua menyuruh kita mengamalkan ini dan itu, kalau seandainya kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan amalan tersebut, maka ada solusi seperti ini. Kita baca surat Yasin, tapi tidak kita niatkan untuk penghususan. Ya nggak apa-apa. Surat Yasin kan Al-Quran juga. Tapi bukan untuk penghususan. Kalau ada penghususan, di situ dia masuk masalahnya. Karena penghususan amalan, penghususan melakukan amalan di satu kesempatan tertentu itu membutuhkan dalil. Sementara dalilnya tidak ada. Nggak ada Nabi Muhammad SAW pernah menghususkan suatu amalan di bulan Sya'ban kecuali puasa. Jadi nggak ada suatu penghususan. Jadi kita baca aja Yasin tersebut, kita perbanyak membaca Yasin dengan niat apa? Dengan niat mendapat pahala, bukan dengan niat penghususan. Jadi seperti itu. Atau kalau kita bisa menjelaskan kepada orang tua lebih bagus. Atau kita baca surat Yasin 3 kali dan kita baca surat yang lainnya. Jadi kita keluar dari penghususan itu. Habis kita baca surat Yasin, kita baca yang lainnya. Jadi kita nggak perlu bertengkar sebenarnya sama orang tua. Nggak apa-apa. Kita lakukan surat itu, kita baca surat Yasin. Dan kita baca surat-surat yang lainnya. Contohnya, maafi muskilah biidznillah insyaallah. Jadi nggak terlalu sulit. Nggak terlalu dipermasalahkan masalah ini. Insyaallah ada jalan keluarnya. Tinggal antumnya aja. Bermuamalah sama orang tua harus lembut. Jangan bermuamalah, bergaul dengan orang tua, kita ngajar-ngajari orang tua nggak boleh. Kita menggurui orang tua nggak boleh. Jangan. Antum bilang aja, oke Mi, baik Mi, insya Allah saya baca surat Yasin.
dan saya baca surat yang lainnya. Jadi antum kita keluar dari pengkhususan surat Yasin di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Bisa Ustaz. Ya, kita pertanyaan yang tertulis kayaknya masih ada. Coba silakan dibaca. Bismillah. Gimana kiat kita agar bulan yang suci ini tidak berlalu dengan sia-sia, Ustaz? Sedangkan kadang terhalang oleh kegiatan atau kerja kita. Makanya kita latihan dari sekarang. Udah Nabi bilang kan, kita latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang. Apa yang mau kita targetkan? Kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita targetkan aja hal yang kita lihat kita mampu. Karena gini, terlalu bersemangat pun itu kadang-kadang syaitan bisa masuk ke ranah itu. Kadang kalau syaitan tidak bisa menggoda kita supaya meninggalkan amalan, maka syaitan menggoda kita dengan membuat kita terlalu bersemangat. Sehingga ketika semangat kita tidak selevel dengan kekuatan kita, akhirnya kita meninggalkan amalan tersebut 100%. Itu yang diinginkan syaitan. Jadi kita dari sekarang kita lihat, apa yang sesibuk apapun saya, insya Allah saya tetap bisa melakukan amalan itu. Targetkan dari sekarang. Dari sekarang catat. Apa amalan yang saya insya Allah bisa istiqomah sebulan penuh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, walaupun saya sangat-sangat sibuk. Catat, masing-masing kita punya amalan dong. Oh ya, kayaknya saya sepanjang hidup saya selama 11 bulan ini saya bisa istiqomah melakukan sholat 2 rakaat. Catat itu. Oh, kayaknya saya bisa membaca Al-Quran 10 lembar. Catat. Kalau bisa ditambah. Kalau enggak minimal 10. Apa yang dari sekarang kita udah tahu. Oh, saya kalau sholat tahajud di bulan biasa, saya bisa istiqomah 2 rakaat. Catat itu. Lakukan di bulan Ramadan. Kalau bisa ditambah. Kalau enggak, jangan kurang dari 2 rakaat. Jadi seperti itu caranya. Dari sekarang antum buat list amalan-amalan yang sudah antum istiqomahin. Meskipun antum sibuk. Catat. Istighfar. Saya bisa istighfar 100 kali. 1000 kali atau berapa kali. Meskipun saya sibuk. Catat. Masukkan. Sholat rawatib. Sesibuk apapun saya. Alhamdulillah selama 11 bulan ini. Jarang tinggal sholat rawatib. Masukkan itu ke dalam list. Banyak. Sedekah. Meskipun sesibuk apapun saya bisa sedekah minimal 500 rupiah atau 1000. Catat. Apalagi? Senyum. Banyak ya akhi, banyak. Jadi supaya istiqomah, kita lihat amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib gak usah ditanya lagi ya. Amalan sunnah yang kita bisa istiqomah meskipun kita sangat sibuk. Dan yang paling utamanya kalau bisa berkaitan dengan Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kalau bisa berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan salat dan puasa otomatis sudah termasuk di dalamnya. Baik. Nah, barakallahu fiik, wallahu a'lam. Terus pertanyaan selanjutnya, Ustaz, yang lebih ke masalah niat kayaknya. Jadi bagaimana ketika niat itu berubah? Misalnya ketika kita berniat beribadah di bulan Ramadan karena Allah, tiba-tiba berubah. Mungkin untuk maksud lain. Bagaimana untuk menyempurnakan kembali niat kita, Ustaz? Niat itu berada di dalam hati. Sebenarnya yang bisa mengatur niat itu hati kita. Ketika dia merubah, ditarik. Itu niat itu ibarat kalau kita memandu kambing ya, domba. Itu ketika dia keluar dari jalur, tarik lagi. Hadirkan kembali keikhlasan untuk Allah. Hadirkan kembali iming-iming yang Allah sediakan. Ngapain saya menginginkan yang ini? Sementara Allah sudah menjanjikan saya ini. Tarik, hadirkan kembali. Seperti itu saja. Itu bermainnya di dalam hati. Menghadirkan kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam niat itu. Ketika niat kita melenceng ke dunia, tarik lagi. Tarik. Seperti itu. Karena memang urusan niat ini dia harus dikawal terus. Begitu para ulama di dalam kitab Ta'zimul Ilm, Syekh Saleh Utsaimin menjelaskan bahwasanya Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, beliau berkata, "Ma'alajtu syai'an asyadda min niyati." Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling sulit daripada memperbaiki niat. Jadi memang sulit. Kalau kita udah pernah merasakan sulitnya memperbaiki niat, berarti kita sudah berada di jalur yang benar.
Tapi kalau kita belum pernah merasakan sulitnya memperbaiki niat, berniat yang ikhlas, berarti kita belum pernah sepertinya kita berniat ikhlas. Jadi memang niat yang ikhlas itu sulit. Karena sulit itulah makanya pahalanya besar. Kata Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, "Rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah." Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niat. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah karena niat. Makanya memang sulit. Karena sulit itulah Allah ganjar niat itu dengan pahala yang luar biasa. Cukuplah gara-gara niat seorang wanita pelacur yang memberi makan, yang memberi minum seekor anjing masuk surga. Cukuplah gara-gara niat. Cukuplah gara-gara niat seseorang yang menghabiskan hidupnya untuk berjihad di jalan Allah kemudian masuk api neraka. Gara-gara niat. Niat yang kecil masuk surga orang yang menggeserkan batu, pepohonan, dahan ranting di jalanan. Dia geserkan itu gara-gara niat agar orang lain tidak celaka, masuk surga. Nah, hati-hati. Jadi ada amalan besar jadi remeh, bahkan jadi dosa di sisi Allah gara-gara niat. Bahkan ada amalan kecil apabila antum hadirkan niat. Makanya ikhwah semua, anak kasih tahu kepada antum, al-ulama tujarun nawaya. Orang yang berilmu itu, para ulama itu adalah mereka adalah pedagang niat. Pedagang niat maksudnya apa? Mereka melakukan amalan, satu amalan, tapi pahalanya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10. Sementara orang yang tidak berilmu melakukan banyak amalan, tapi pahalanya cuma 1 atau 2. Karena lihat, para ulama ketika membaca Al-Quran saja, banyak niat yang di dalamnya. Pertama, niat untuk mendapat pahala, niat untuk tadabbur, niat untuk memperbaiki bacaan, niat untuk mengamalkannya, niat untuk nanti mengajarkan orang lain, niat untuk mengambil faidah-faidah. Udah banyak berapa niat itu. Ketika sholat, dia niatkan banyak, tapi untuk Allah semuanya. Dan itu semua dia mendapatkan niat, mendapatkan pahala dari niat-niat baik itu. Memberi sedekah, banyak niatnya. Supaya menolong orang lain, supaya kita mendapat pahala dari Allah, supaya harta kita lebih berkah, segala macam. Makanya dulu para ulama sebelum berangkat melakukan ibadah, dia berhenti sebentar. Ngapain? Menghadirkan niat. Dan sebagian ulama ketika membacakan satu hadis, niatnya bagus. Ketika membacakan hadis berikutnya, niatnya sudah mulai berubah lagi. Dia tarik lagi niatnya untuk Allah. Jadi seperti itu memang. Mengawal niat itu memang pekerjaan sulit sampai mati. Makanya kalau ada orang yang bilang saya sudah ikhlas, fahuwa ahwaju ilal ikhlas, maka dia sangat butuh kepada ikhlas. Gak ada orang yang mampu berkata ikhlas. Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad, kamu ini kira-kira belajar menuntut ilmu karena Allah? Apa kata Imam Ahmad? Karena Allah, karena ikhlas. Wah, saya nggak bisa bilang seperti itu. Aziz, berat bagi saya mengatakannya. Tapi saya menuntut ilmu ini karena saya suka aja kepada ilmu. Imam Ahmad sendiri belum bisa memastikan dia ikhlas menuntut ilmu. Itu karena tawaduk sebenarnya. Apalagi kita. Sikit-sikit, saya ikhlas kok. Saya ikhlas. Yang bisa menentukan kita itu ikhlas atau tidaknya itu Allah. Baik. Ana lanjutkan. Bismillah. Afwan Ustaz. Mau bertanya, apa yang lebih diutamakan, membaca Al-Quran atau menghafal karena ikut daurah? Karena biasa susah atur waktu menghafal, murojaah dan membaca. Sebenarnya yang paling utama itu adalah, kalau ditanya sebenarnya yang paling utama adalah mentadabburi Al-Quran. Itu yang paling utama. Membaca dengan tadabbur. Bisa nggak? Kenapa nggak kita bertanya? Bisa nggak Ustadz kita gabungkan ketiga-tiganya ini di satu waktu? Bisa. Ada kaidah mengatakan al-jam'u khairum minat tarjih. Mengumpulkan lebih baik daripada memilih. Kalau bisa dikumpulkan, kenapa harus dipilih? Ketika kita menghafal, kan kita membaca. Ketika kita membaca, kenapa nggak sekali-sekali kita lihat artinya sehingga kita mentadabburinya, bertambah iman kita setelah membaca Al-Quran itu. Jadi yang paling besar pahalanya itu mentadabburi. Kita baca,
dan kita murajaah dan kita tadabburi, kita pahami artinya, dan itu malah mempermudah kita menghafal Al-Quran. Jadi itu bukan sesuatu yang bertolak belakang yang harus kita pilih satu dan kita tinggalkan yang lainnya. Kalau bisa digabung. Nah, kayaknya sudah habis ya. Apalah masih ada? Ustaz, ada kayaknya Baik, tafadhol. kayaknya 2 pertanyaan lagi dari live IG Ustaz tadi kan. Oh, nah. Acara ini cuma juga di live kan di Instagram, ada 2 pertanyaan kayaknya yang kita ambil dari sana. Nah. Jadi Ustadz, apakah akhwat yang terkena uzur di saat Ramadan dengan amalan yang sama, maksudnya pahalanya apakah pahalanya selain puasa tetap dilipat gandakan sebagaimana orang-orang yang tidak kena uzur tersebut, Ustaz? Iya, jawaban kita iya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safara 'abdun, idza marida 'abdun aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka pahala yang dia maksudnya amalan yang dia tinggalkan tetap tercatat pahalanya seperti pahala dia mengerjakannya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Jadi kalau dengan catatan, ada catatannya, amal itu ketika kita tidak uzur kita lakukan. Contoh, nih contohnya Ahmad ini biasanya dia sering sholat duha, tiap hari sholat duha. Atau sering sholat tahajud, tiba-tiba sakit. Ketika dia sakit, dia nggak bisa sholat duha dan nggak bisa sholat tahajud. Pahalanya tetap sama. Dia tetap tercatat sebagai orang yang mengerjakan duha dan mengerjakan tahajud. Fulanah, dia selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Nggak pernah tinggal. Ketika, maksud saya, selalu sholat contohnya. Selalu sholat tahajud. Ketika dia datang waktu halangan, waktu haid, dia nggak bisa sholat tahajud karena nggak boleh. Maka pahalanya tetap tercatat. Catatan, dia adalah orang yang sering melakukan amalan itu tatkala dia tidak berhalangan. Itu catatannya. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Idza maridu 'abdun aw safar kutiba lahu maka ya'malu minhu muqiman sahihan. Baik. Jadi wanita jangan berkecil hati ya. Baik, silakan. Terus yang selanjutnya Ustadz ya lebih ke ini tadi yang ikromil jar. Nah, jadi tadi dikatakan bahwasanya kita akan ditanya apabila tetangga kita kelaparan lantas kita kenyang. Nah, apakah hadis tersebut juga bisa direalisasikan apabila tetangga kita orang kafir, bukan orang yang beriman? Iya. Ikram kepada tetangga itu tidak melihat dia kafir atau mukmin, enggak. Enggak melihat walaupun dia kafir. Kalau dia tetangga kita ada kewajiban. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman atau tidak sempurna iman kalian. Sampai dia hatta yukrim dhaifah, sampai dia memuliakan tamunya, sampai dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang bagus, yang baik, atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Mazala Jibril yusini bil jar. Senantiasa selalu kali Jibril itu mengingatkan aku, kata Nabi Muhammad, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan dapat warisan. Sampai segitunya Jibril. Artinya apa? Hak tetangga itu sangat luar biasa. Makanya ada suatu hari tetangganya Abdullah bin Mubarak al-Marwazi itu ingin menjual rumah karena dia terlilit hutang tetangganya.
Itu harga rumah seharusnya cuma 1.000 dirham. Tapi dia jual 2.000 dirham. Ketika orang nanya, ini rumah kamu, ini harganya 1.000 dirham, kok mahal kali dijual 2 kali lipat? Apa katanya? 1.000 dirham harga rumah saya. 1.000-nya lagi harga tetangga saya. Karena kamu bakalan tetanggaan sama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini orang baik. Saya nggak boleh dapat gratis ini, bukan mudah nih dapat jadi tetangganya Abdullah bin Mubarak. Saya jual rumah, kamu bakal jadi tetangga dia. Kamu harus bayar 1.000 dirham. Ketika berita itu sampai kepada Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, dia kasih 1.000 dirham, dia bilang nggak usah jual rumah kamu. Itu Masya Allah ya tetangga ya. Dia kasih 1.000 dirham, dia bilang udah nggak usah jual rumahnya. Jadi gara-gara kebaikan kita kepada orang-orang non-muslim, dengan kebaikan kita, akhlak kita kepada tetangga, khususnya di bulan Ramadan, bisa jadi itu menjadi sebab hidayah. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa orang yang menjadi sebab hidayah, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka setiap orang itu melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala. Karena dia telah menunjukkannya. Bayangkan kalau gara-gara akhlak kita kepada tetangga, dan dia non-muslim, kemudian dia masuk Islam, bayangkan pahala antum. Ya, dan itu adalah kewajiban sebenarnya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai tetangganya dia. Nah, silakan. Ya mungkin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya agak sedikit keluar dari maudhu'nya. Bagaimanakah caranya agar kita selalu dalam, maksudnya semangat menuntut ilmu walaupun kita tidak berada di ma'had atau di mana, karena ruhnya ya berbeda. Jelas sangat berbeda, Ustaz, apalagi udah handphone dan segala macamnya, Ustaz. Sekian, ya. Ustaz. Baik. Bagaimana cara memunculkan ruh? Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwasanya lingkungan itu menjadi faktor utama. Salah satu faktor utama kita menjadi istiqomah di dalam menuntut ilmu. Jadi bagaimana caranya? Ini kan pertanyaannya. Kita bukan di lingkungan ma'had. Jadi kita yang bergerak. Gimana caranya? Kita bentuk lingkungan. Lingkungan itu dibentuk ya akhi. Lingkungan kita ini kurang soleh, kita solehkan. Gimana caranya? Kita bergerak, kita panggil satu-satu. Fulan, antum mau nggak ngaji sama ana? Kita store-storan, atau kita saling begini begitu. Begitu caranya, kita bentuk lingkungan. Yang nggak pandai, kita ajarkan. Dulu ana cerita pengalaman ya. Ketika pengen menghafal Al-Quran, ternyata belum ada teman untuk setoran. Belum ada teman untuk setoran. Jadi bagaimana caranya anak ajari? Ada anak SMP yang anak ajari membaca Al-Quran. Alhamdulillah dia bacaannya bagus. Terus anak jadikan dia teman setoran anak. Itu sebelum anak masuk kuliah. Jadi kita yang membentuk lingkungan itu. Apalagi alhamdulillah kalau kita mau buka YouTube, udah banyak kajian-kajian, para masyayikh ada di sana. Jadi antum tinggal manfaatkan, optimalisasi. Tanya ustaz-ustaz antum, Ustaz, kira-kira kalau saya mau nonton video ceramah masyayikh atau ustaz-ustaz, kira-kira video siapa yang antum nasihatkan saya supaya ana bisa lihat? Nah, tanya. Nah, video ini, linknya ini dikasih, kita tonton. Nah, gitu. Jadi kita tontonnya, kita dengarkan ceramahnya, kita ikuti buku-bukunya. Seperti itu caranya. Jadi kita kadang-kadang kita kalau membaca kita bosan, ya udah kita nonton. Kita nonton ceramah, kita nonton video, kita nonton hal-hal yang bermanfaat untuk agama kita dan untuk dunia kita. Dan itu banyak sekali di YouTube. Sekarang orang udah banyak ingin tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan. Dimunculkan hal-hal yang baik. Di YouTube udah banyak ceramah-ceramah para masyayikh udah direkam, udah disebarkan di YouTube. Kita tinggal lihat, kita tinggal ikuti, kita tinggal baca buku karangan-karangan mereka. Insya Allah tetap ada. Semangat itu tetap ada dengan catatan kita ikhlas karena Allah. Kalau Allah sudah melihat keikhlasan itu, Allah yang akan menjamin bagaimana caranya. Nah, muhim kita lakukan apa kita kata pepatah, ibda anta watruk al-baqi lillah. Mulai
Urusan antum cuman memulai. Sisanya itu urusan Allah. Antum aja yang mulai. Sisanya urusan Allah. Baik. Barakallahu fikum. Jadi mungkin karena waktu juga sudah agak larut, terutama bagi peserta-peserta yang berada di Indonesia bagian timur ataupun yang taukid Indonesia Tengah, maka alhamdulillah dengan berakhirnya tadi pertanyaan dan jawaban dari Ustadz, maka berakhir pula lah sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Jadi kami mewakili segenap panitia, mewakili seluruh kru Hamasa, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terkhususnya kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir, memberikan nasihat kepada kami semua. Syukron Ustadz atas kesempatan yang telah Ustadz luangkan untuk bergabung bersama kami, memberikan nasihat kepada kami yang masih kurang ini, masih butuh nasihat-nasihat, masih butuh pencerahan-pencerahan sebelum menghadapi bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Terus sedikit sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, jadi agar ikhwah-ikhwah sekalian dan teman-teman sahabat Hamasa sekalian tidak ketinggalan info tentang kegiatan-kegiatan Hamasa yang akan dilanjutkan, kegiatan-kegiatan Hamasa ke depannya, jadi bisa follow IG kami hamasa.official. Terus yang mau terus berkomunikasi sama Ustadz kita pada malam hari ini, Wildan Fatah Mubarak, beliau ya berdomisili di Cianjur sekarang. Jadi sahabat-sahabat Hamas yang berada di Cianjur ya bisa jenguk beliau, boleh ya Ustadz? Boleh. Misalnya apabila teman-teman ya insyaallah. Terus beliau juga alhamdulillah ya konten kreator, jadi ikhwah-ikhwah sekalian yang ingin melihat konten-konten beliau, mendengar kembali ceramah-ceramah beliau, nasihat indah beliau ya bisa diikuti IG-nya Fatah Mubarak _Ustadz kalau nggak salah. Nah, jadi sekian, terima kasih Ustadz atas semua kesempatan yang Ustadz berikan. Mungkin ada kesibukan lain juga, tapi Ustadz ya alhamdulillah bersedia untuk menasehati dan memberikan pencerahan bagi kami semua pada malam hari ini. Satu lagi supaya nggak lupa, sekarang ini malam Jumat ya. Jadi kata Rasulullah SAW, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, nggak apa-apa pada hari atau pada malam Jumat, yang penting di hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara Jumat ini dan Jumat selanjutnya. Jadi ini juga motivasi untuk kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan mengamalkan hadis yang kita bacakan tadi. Barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia datang tepat waktu dan dia duduk diam mendengarkan khutbah, kemudian selesai sholat, maka setiap langkahnya Allah catat seperti sholat dan puasa setahun penuh, setiap langkah. Makanya kalau bisa berjalan ke masjid, berjalan nggak apa-apa, setiap langkah. Atau kalau yang mengendarai motor bisa saja hitungan perputaran rodanya Allah nilai dengan puasa tersebut. Jadi ini dalam bentuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan Ana juga izin pamit apabila ada kesalahan, ada kekhilafan dalam penyampaian, atau ada yang kata-kata yang tidak pada tempatnya, Ana minta mohon dimaafkan karena kita juga manusia yang banyak dosanya. Oleh karenanya kita bersama berdoa kepada Allah, semoga Allah temukan kita dengan bulan Ramadan agar dosa-dosa masa lalu kita terhapuskan dan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, lebih santun, lebih sopan, dan lebih berilmu dan beradab. Wassalillahumma wasallim ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.
Waalaikumsalam. Jadi sahabat-sahabat Hamasa ya jangan lupa supaya tidak ketinggalan info ya, follow akun kami hamasa.official. Terus untuk diharapkan untuk tetap stay di grup karena rekaman kegiatan pengajian pada malam hari ini insya Allah akan di-share linknya ke sana. Dan terima kasih atas segala support dan bantuan-bantuan serta partisipasi sahabat-sahabat Hamasa selama ini. Oleh karenanya saya mewakili seluruh segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat Hamasa malam hari ini. Semoga acara kita pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus kalau ada saran-saran untuk acara, kegiatan ataupun konten-konten lainnya bisa diusulkan di akun hamasa.official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.